Kita bersuka cita hari ini karena kita boleh datang ke rumah Tuhan. Kita mau menyembah, mau meninggikan namanya. Mungkin berikan senyum dulu pada kiri kanan. Ya, kita sama-sama mau datang ke baitnya, kita mau datang, kita mau meninggikan namanya. Amin. Haleluya. Karena dia sungguh mulia, dia patut kita tinggikan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama memberikan yang terbaik untuk dia. Kita mau memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Hati, waktu, bahkan hati kita. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kami sembah, karena sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang bertata di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih punya kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah doa malam hari ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh sungguh-sungguh dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa malam ini dari awal sampai akhir. Haleluya. Mari kita sama-sama sambung dengan nyanyian bahwa Yesus itu sungguh baik. Haleluya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku
Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh sehat walafiat pada hari ini, boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat, khusus jemaat Mandiri yang saat ini dalam mengalami pergumulan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, biarlah Tuhan memberi jawaban apa yang terbaik baginya Tuhan. Bapa dalam surga, juga kami berdoa Tuhan jemaat-Mu yang saat ini lagi sakit. Biarlah Tuhan tolong agar semuanya beri kesembuhan terjadi Tuhan, sehingga boleh minggu depan boleh datang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat program-program yang ada di gereja pusat. Marilah Tuhan tolong apa yang semuanya boleh terjadi, apa yang Tuhan berkenan kepadanya Tuhan. Biar program ini boleh terjadi Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan boleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang dari pedesaan. Marilah Tuhan tolong, mungkin dalam keadaan terintimidasi, biar Tuhan memberi pertolongan kepadanya Tuhan, sehingga boleh benar-benar Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, boleh benar-benar Tuhan melayani Engkau dengan setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa dan baik. Kalau sebentar lagi Tuhan kami tidak mendengarkan firman-Mu, marilah Tuhan berbicara kepada kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, kami boleh melakukan. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat mulianya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Percaya Tuhan Yesus kita baik. Amin. Kita akan salamkan diri dulu. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Siap semuanya diberkati? Oke, kalau sudah siap diberkati firman Tuhan, saya minta konsentrasi penuh. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang bicara, jangan ada yang main HP, dan siapkan catatannya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah jaminan untuk kita bisa menjalani semua tantangan kehidupan yang sedang kita alami ya. Hari ini firman Tuhan, karena ini ibadah doa malam, judulnya adalah pencobaan biasa. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Bilang sama sebelahnya, pencobaan biasa. Ayo, saya mau tanya, kira-kira kalau bicara pencobaan biasa, ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di mana yang bicara tentang pencobaan biasa? 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo kita buka sama-sama, kita baca sama-sama, kita ucapkan dengan iman, lalu kita akan amenkan bersama-sama. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya kan? Amin. Berbahagialah orang yang dengar firman, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Bapak Ibu, sejujurnya ayat ini saya percaya orang Kristen itu paling suka dengan ayat ini. Betul apa betul? Ya. Tetapi tidak banyak orang itu belajar kenapa ayat ini bisa muncul. Biasanya orang Kristen itu paling senang kalau ketemu ayat yang mendukung hatinya, mendukung situasi yang dia alami. Orang Kristen itu latah suka ngomong begini, amin, yes, ini cocok, yes, amin, ini sesuai.
tapi tidak mau belajar dari ayat 1-nya itu bicara apa. Coba dilihat di Alkitab saudara. 1 Korintus pasal 10 itu, pasal itu bicara tentang perikop apa? Israel sebagai suatu peringatan, bangsa Israel sebagai satu contoh. Apa yang terjadi? Ingat ya, 1 Korintus, 2 Korintus itu surat dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di kota Korintus. Jemaat kota Korintus itu bukan jemaat sembarangan. Jemaat kota Korintus itu terdiri dari 2 golongan. Golongan orang Yahudi dan golongan orang Yunani. Saya ulangi supaya nangkep dulu. Jemaat kota Korintus itu jemaat yang kritis, cerdas. Jemaatnya tidak gampang terima khotbah mentah-mentah, tidak gampang. Karena di dalamnya ada 2 golongan. Golongan orang Yahudi dan golongan orang Yunani. Orang Yahudi itu latar belakangnya sangat dekat dengan Taurat. Betul? Sangat memuja Taurat, sangat mengagung-agungkan Taurat. Sementara orang Yunani latar belakangnya sangat memuja filsafat, ahli filsafat, ya, pengajaran dewa-dewa, ya. Mereka semua punya latar belakang kecerdasan yang luar biasa. Lah, Rasul Paulus ini ngomong sama jemaat Korintus melalui suratnya itu. Rasul Paulus pesan, hei jemaat Korintus, aku kepingin kamu itu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua, orang Yahudi, itu semuanya sudah pernah mengalami perlindungan awan. Mereka sudah melintasi laut Kolsom itu, mukjizat luar biasa. Mereka mendapatkan air dari batu karang, mereka mendapatkan roti dari langit. Ya, roti mana? Mereka mendapatkan makanan daging. Tuhan kirim angin menghantar burung puyuh. Tuhan memberikan banyak mujizat kepada mereka. Dari perjalanan keluar Mesir menuju negeri perjanjian, itu mujizatnya sudah tidak bisa dihitung. 40 tahun mereka menikmati roti dari langit, menikmati air keluar dari bukit batu. Ya, mereka bisa luput dari tentara Firaun. Mereka bisa melewati laut dengan tanah yang kering. Itu mujizat spektakuler. Belum lagi ada tiang awan, tiang api. Penyertaan Tuhan luar biasa. Tetapi Tuhan tidak berkenan di antara mereka semuanya. Dari bagian yang terbesar, Tuhan tidak berkenan, sehingga ditumpas oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Kenapa orang Israel yang keluar dari Mesir ini banyak yang mati? Karena mereka tidak tahan menghadapi pencobaan. Saya ulangi, mereka tidak tahan menghadapi pencobaan, menghadapi kelaparan, menghadapi kekeringan, menghadapi ancaman musuh, mendapati medan yang begitu berat. Mereka menghadapi perjalanan yang tidak tahu sampai kapan. Mereka tidak tahan dalam pencobaan. Ya, padahal Tuhan itu melatih mereka punya mental pemenang, tapi mereka tidak kuat. Saya mau tanya, banyak nggak orang Kristen itu menghadapi pencobaan tidak kuat? Kok ragu-ragu jawabnya? Banyak nggak orang Kristen yang menghadapi pencobaan itu bilangnya tidak kuat? Bilangnya apa? Tuhan, aku gak kuat. Sampai kapan ini Tuhan? Berat Tuhan. Kalau bahasanya sosmed itu, wes, angel. Aku tidak kuat Tuhan. Bahkan tidak sedikit loh orang gereja itu, saya kalau mendengar mereka konseling, mereka bilang begini, Pak Budiono, aku tak mati guys. Aku tak mati ya. Punya suami model begini, punya anak kayak gini, punya mertua kayak begini. Aduh, aku tidak kuat. Tak mati ya. Sampai kapan aku minum obat terus ini? Sakitku tidak sembuh-sembuh. Tak mati ya. Mereka tidak tahan ketika ada dalam pencobaan. Lalu Alkitab berkata dari ayat 1 sampai ayat 10, nanti kalau baca di rumah, ada 3 hal yang dicermati oleh Rasul Paulus. Mereka tidak tahan ketika menghadapi pencobaan. Mereka mulai memilih berbuat jahat. Mereka lebih memilih berbuat jahat. Mereka memilih jalan pintas. Yaitu apa? Peristiwa yang heboh. Mereka membangun anak lembu emas.
Ingat peristiwa itu? Mereka masuk dalam kejahatan penyembahan berhala. Banyak nggak orang Kristen kalau menghadapi pencobaan tidak kuat lalu pergi ke dukun, pergi ke paranormal, tukang buangnya, pergi ke orang pinter, lalu percaya jimat, percaya mantra, percaya sama tempat-tempat keramat. Kristen tapi carinya kuasa gelap. Boleh saya cerita sedikit? Tahun 2005 mami saya meninggal. Pada bulan Januari tanggal 25 2005. Ya, pada waktu itu istri saya sedang mengandung anak pertama, usia kandungan 3 bulan. Saudara, waktu saya menghantar mami saya bersama kakak-kakak saya punya 3 kakak perempuan, saya punya 3 kakak laki-laki. Saya anak paling kecil, nomor 7. Ya, saya menghantar mama saya ke Adiasa. Waktu itu ada sebuah peristiwa yang heboh, saudara. Di sebelah ruangan Adiasa tempat peti mami saya, itu ada satu keluarga meninggal, sebelah kiri. Kenapa saya tahu? Karena saya kalau pergi ke toilet mesti melewati depan ruangannya keluarga yang berduka cita ini. Keluarga berduka cita ini tahun 2005 pada Januari, semuanya meninggal dunia karena ditabrak kereta api. Ya, saya nggak perlu sebutkan peristiwanya ada di mana, nanti Anda bisa tahu nanti. Ya, keluarga ini mobilnya dihantam kereta api waktu subuh. Nggak tahu gimana mobilnya berhenti di perlintasan itu mogok. Dihantam kereta api pagi kenceng sampai terlempar mobilnya. Saya nggak perlu sebut mobil apa ya. Tapi begitu semua penduduk keluar melihat, ketika menolong orang-orang di dalam mobil ini, ada sesuatu pemandangan yang mengejutkan. Di dalam mobil ini spionnya itu ada salib. Spion tengah itu ada gandulnya salib. Spion tengah ya, bukan spion kanan kiri, spion di dalam ada salib. Semua penumpangnya meninggal. Ayah, ibu, anak. Nggak tahu, saya lupa anaknya berapa, 2 atau 1. Dan di dalam mobil itu banyak kembang. Mereka habis pulang dari tempat keramat untuk minta kaya. Datang kepada kuasa gelap, datang kepada setan untuk minta pesugihan. Kristen loh, Kristen. Taunya dari mana? Ya mobilnya ada tanda salib, gandul salibnya. Tapi di tengah jalan mau pulang, sudah dekat rumah, rumahnya dekat perlintasan kereta, sudah dekat rumah, dihantam kereta api. Ya, banyak kembangnya, banyak itunya, pernak-perniknya itu. Saya dalam hati berkata begini, loh, Kristen itu banyak yang gak tahan menghadapi pencobaan. Mungkin mereka pernah berkata, sampai kapan miskin terus? Sampai kapan nyicil terus? Gak tahan dengan situasi begini. Wes cari jalan gampang, cari jalan pintas, ke dukun. Gak tahunya mobil mereka pulang diikuti setan. Setannya bantai mereka di rel kereta. Makanya hidup ini harus tabah, harus sabar, harus tekun tahan uji. Amin. Bilang sama sebelahnya, sabar. Jangan seperti orang Israel, nggak tahan. Sampai kapan Musa nggak turun-turun dari Gunung Sinai? Lalu mereka mulai kumpulkan perhiasannya, dibakar itu emasnya, dibikin patung berhala anak lembu emas, lalu mereka sujud menyembah. Itu kejahatan di mata Tuhan. Tolong bilang sama sebelahnya, jangan cari dukun. Oh, dukun juga manusia kok. Logikanya coba dipakai loh. Kalau dukun bisa kaya, kenapa dia nggak kaya? Betul nggak? Kalau dukun bisa kasih kaya, kenapa dia sendiri nggak bisa kaya? Jangan cari jalan pintas. Hati-hati. Orang Kristen yang suka cari jalan pintas biasanya luput dari mulut buaya, masuk mulut singa. Luput mulut singa, masuk mulut buaya. Itu kejahatan yang pertama yang ditulis di Alkitab. Yang kedua, banyak orang itu waktu mengalami pencobaan, mereka tidak tahan, mereka mau cari kesenangan sendiri, mereka mau memuaskan hawa nafsunya sendiri, sehingga jatuh dalam dosa perzinahan. Berapa banyak rumah tangga
ketika ada pencobaan, mulai muak dengan pasangannya, lalu cari orang lain. Itu ditulis di Alkitab loh. Sampai terjadi peristiwa 24.000 orang mati gara-gara orang Israel mulai berzina dengan orang Midian di Sitim. Nanti bisa baca ceritanya di Bilangan pasal 25. Orang Israel itu masuk di sebuah daerah namanya Sitim. Di situ banyak orang Midian. Perempuan-perempuannya itu menarik laki-laki orang Israel, lalu diajak berbuat zina di depan Baal, namanya Baal Peor. Mereka itu berbuat zina lalu mengorbankan korban di depan Baal. Itu menjadi sebuah kayak ritual, ya, perzinaan di dalam ritual di depan Baal, sehingga Tuhan murka sampai Tuhan itu menghukum bangsa Israel itu mati 24.000. Bayangkan, itu pun berhentinya gara-gara apa? Tuhan itu berhenti membinasakan orang Israel 24.000 gara-gara satu orang namanya Pinehas. Pinehas ini anaknya Eleazar. Eleazar ini anaknya Imam Harun. Berarti Pinehas ini cucunya Harun. Cucunya Harun ini murka melihat ada orang laki, orang Israel berzina sama perempuan Midian di depan Baal Peor. Dia tahu bahwa Tuhan itu murka. Ini harus dihentikan, dikejar dua orang ini. Orang ini masuk ke rumah, dikejar ke rumah, masuk ke ruang tengah, dikejar ke ruang tengah, dan ditombak sama Pinehas. Cerot! Dua orang ini ditombak sekaligus di perutnya, nancep kayak sate. Laki perempuan langsung ditusuk tombak. Sejak ditancap, cerot, langsung kematian itu berhenti. 24.000 itu stop, tidak ada kematian lagi. Makanya jangan suka kita mengambil keputusan yang salah. Ketika ada konflik dalam rumah tangga, jangan terpikir untuk selingkuh. Jangan terpikir untuk cari kesenangan dengan orang lain. Amin? Itu kekejian di mata Tuhan. Hati-hati. Itu urusannya bisa panjang. Selingkuh itu menimbulkan trauma yang dalam, baik kepada pasangannya yang diselingkuhi, baik juga kepada anak-anaknya. Hati-hati. Yang ketiga, yang paling heboh, yaitu ketika bangsa Israel dicobai, mereka itu tidak tahan, mereka bersungut. Musa, memangnya di Mesir itu tidak ada daging apa? Di Mesir itu enak, ada bawang pre, ada bawang putih, ada daging, kita bisa bikin martabak di sana. Kenapa kami harus dibawa ke sini? Makannya cuma roti terus, kami bosen. Kami pengen makan enak, minta daging. Mereka bersungut-sungut. Itu sungut-sungut itu kejahatan di mata Tuhan. Tahu artinya sungut-sungut? Apa sungut-sungut? Nah, ngomel. Selain ngomel, apa bahasa Surabayanya? Ngeroweng, geremeng, ngomel. Ya toh? Orang yang suka ngomel pasti 1000% nggak bisa bersyukur. Betul apa betul? Lawan katanya ngomel itu bersyukur. Kalau dapat hadiah undian Toyota Fortuner itu bersyukur gampang. Kalau dapat berkat tiba-tiba mendadak bersyukur itu gampang. Tapi waktu kekurangan, waktu menderita, waktu sakit, kena fitnah, bersyukur sulit. Hanya orang yang percaya beriman kepada Tuhan bisa bersyukur di waktu masa-masa sulit. Kalau orang tidak bisa bersyukur di waktu masa sulit, berarti dia tidak ingat Tuhan. Dia tidak percaya kuasa Tuhan. Dia tidak percaya kemampuan Tuhan dalam pemeliharaan. Waktu mereka bersungut-sungut, minta daging, Tuhan gemes gak? Tuhan gemes gak? Gemes. Tuhan kirim daging. Dikirimlah angin, anginnya menghantam burung puyuh. Burung puyuhnya itu loh, kok delala, you know delala? Jatuhnya itu di perkemahannya orang Israel. Telpok, itu burung puyuh itu jatuh dari langit karena dihantam angin. Dan orang Israel karena bersungut-sungut, karena mereka melihat berkat Tuhan, mereka langsung berubah jadi serakah, jadi tamak. Itu burung puyuh belum sempat disembelih, belum sempat dibubuti bulunya, langsung dimakan hidup-hidup, mentah-mentah. Sampai mereka saking serakahnya ngambil burung puyuh itu sak cawuk gini, saudara. Ya,
itu di sela-sela jarinya itu burung puyuh semua, ya, makan mentah kayak orang nggak pernah makan gitu. Mohon maaf ya, bahasanya gila nih makan seperti itu. Ya, kalau banjir sih enak masakan matang, ini masakan mentah. Ya, dimakan seperti itu, gara-gara nggak bisa bersyukur, gara-gara serakah, Tuhan kirim ular tedung. Berapa ribu yang mati digigit ular tedung. Sampai Musa harus bikin itu ular tembaga. Siapa yang lihat nggak mati. Mereka semua dibinasakan oleh Allah. Saya mau tanya, berhasil nggak orang Israel masuk negeri perjanjian? Berhasil nggak? Siapa yang berhasil masuk negeri perjanjian? Cuma 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, dan generasi-generasi orang Israel yang lahir di padang gurun, tapi yang waktu keluar dari Mesir tidak bisa nyampe ke negeri perjanjian. Mereka tidak tahan di dalam pencobaan. Artinya apa? Mereka menganggap pencobaan yang mereka alami itu luar biasa. Makanya Rasul Paulus pesan sama jemaat Korintus, apapun yang terjadi, tetap anggap pencobaan itu biasa. Tolong bilang sama sebelahnya, anggap biasa. Kok wajahnya ada yang nggak percaya gitu? Saya tahu kok hatinya, wajah-wajah yang nggak percaya itu. Pasti hatinya ngomong gini, enak ya Budiono yang ngomong biasa-biasa. Ini luar biasa. Rasanya kayak mau mati kok. Rasanya nggak bisa tidur, nggak bisa selera makan kok. Sumpah kepala pusing, mumet. Rasanya ketir-ketir, dedekser kok ngomong biasa. Enak Budiono ngomong, nggak ngalami sih. Coba Budiono ngalami kayak saya, munting-munting. Ini saya mau tanya, ini firmannya Budiono atau firmannya Tuhan? Kalau firmannya Tuhan, belajar buka hati percaya. Kalau firmannya Budiono nggak usah dipercaya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tolong tampilkan ayatnya ini. 1 Korintus 10:13. Kita mesti berpikir masuk akal. Kenapa Alkitab menyebut ini pencobaan biasa? Padahal sejujurnya kalau kita mau fair-fairan, rasanya nggak kuat kita ini ya. Rasanya berat loh, rasanya tertekan, rasanya sumpah, rasanya itu stres. Kenapa Alkitab menyebut pencobaan yang kita alami itu biasa? Catat baik-baik, ada 3 alasan. Yang pertama, mari kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, ini alasannya ini. Sebab Allah setia. Yang bawa Alkitab tolong digarisbawahi di Alkitab ayat ini. Sebab Allah setia. Kenapa pencobaan yang kita alami biasa? Karena kita punya Allah yang setia. Allah kita itu Bapak Sorgawi yang menjamin kita dengan setia. Setia apa Tuhan Allah Bapak kita ini? Dia setia dengan janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Ternyata janji Allah itu pasti, seperti pastinya fajar yang menyingsing di pagi hari. Ibu-ibu, kalau malamnya hujan lebat, nggak bisa lihat bintang karena mendungnya gelap, banyak petirnya. Kira-kira ibu-ibu khawatir nggak? Jangan-jangan besok pagi nggak muncul matahari. Khawatir nggak? Bapak-bapak, jangan-jangan besok nggak bisa kerja karena hujan terus, nggak muncul matahari, terus gelap terus. Pernah khawatir seperti itu? Sebesar apapun hujan lebat, seserem apapun petirnya, kita selalu berpikir besok pagi pasti reda, besok pagi pasti muncul sinar matahari. Janji Tuhan itu sepasti fajar yang menyingsing di pagi hari. Bahkan Alkitab berkata, janji Tuhan itu teruji bagaikan emas murni. Bilang, emas murni. Janji Tuhan itu teruji bagaikan emas murni. Tahu artinya emas murni? Asli, tulen, tidak ada campuran. Janji Tuhan itu tidak ada campuran, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk meleset, tidak mungkin. Janji Tuhan itu tidak mungkin, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk luput, untuk lewat begitu saja, tidak terjadi, tidak mungkin. Janji Tuhan itu teruji bagaikan emas
murni. Itu janjinya Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya akan janjinya. Saya ulang lagi, bagi orang yang percaya dengan janjinya Tuhan. Saya mau tanya, Alkitab saudara ini banyak janji Tuhan apa? Semua punya Alkitab? Nggak tahu dibawa atau enggak hari ini, tapi punya loh. Ada. Alkitab saudara itu kalau dibaca ada perjanjian lama, perjanjian baru. Anda suka baca Alkitab tiap hari Pak? Kalau Anda baca Alkitab tiap hari, Anda pasti dapat kekuatan, dapat hikmat, dapat keteguhan. Karena di dalam firman Tuhan ini, janjinya itu meneguhkan hati kita. Orang Kristen yang suka baca Alkitab dengan orang Kristen yang tidak suka baca Alkitab, pasti reaksinya berbeda kalau ada pencobaan. Karena orang yang suka baca Alkitab itu menyimpan firman janji Tuhan itu dalam hatinya. Dia seperti ada satu harapan, ada satu kekuatan, ada satu keteguhan dalam hatinya. Tidak takut janji Tuhan bilang begini, firman Tuhan bilang begini. Itu menguatkan dia. Nah, janji Tuhan itu beda dengan janji manusia. Coba dibuka Bilangan 23 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama. Janji Tuhan itu beda jauh dengan janjinya manusia. Bilangan 23 ayat 19. Jangan lupa ayat ini sampai mati ya Bapak Ibu ya, supaya kita nggak khawatir. Bilangan 23 ayat 19 sama-sama. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau manusia janji bisa ngomong tapi bisa ingkar. Kalau manusia janji, dia bisa ngomong, bisa janji, tapi kemudian menyesal sudah janji. Akhirnya cari-cari alasan untuk tidak menepati janji. Makanya dalam hidup ini, kalau Anda ingin kuat di dalam menghadapi pencobaan, tidak usah berharap sama janji manusia. Tolong bilang sama sebelahnya, jangan harap janji manusia. Termasuk janjinya anak, tidak usah diharap. Termasuk janjinya orang tua, tidak usah diharap. Janjinya mertua, tidak usah diharap. Amin? Amin? Termasuk janjinya wong sugih, aja diharap. Orang pakar, aja diharap. Ya? Boleh saya tambahin? Termasuk janji ini pendeta, nggak usah diharap. Janji ini teman gereja, nggak usah diharap. Karena mereka semua Saya mau cerita boleh? Boleh. Saya ini terkenal pelayanannya itu pelayanan kedukaan. Urusan saya itu doakan orang sakit di rumah sakit, di ICU. Lalu urusan tutup peti jenazah, penghiburan, pemberangkatan jenazah, pemakaman, lalu bedstone 40 hari. Komplit sudah. Pokoknya urusan kematian adalah Budiono. Sampai teman-teman Adiasa, teman-teman gereja, teman-teman peti mati ngomong, Budiono adalah pendeta pencabut nyawa. Ya, saudara, suatu hari saya pelayanan ke Adiasa. Saya berangkat sama teman saya berdua naik mobil. Teman saya itu pengusaha sukses, kaya raya. Sementara teman-teman tim gereja naik mobil sendiri. Kenapa saya bisa pisah dari tim gereja? Karena si orang kaya ini minta ditemani saya ngobrol di mobil, mau curhat. Ya, dari gereja menuju Adiasa kan perjalanan lebih dari setengah jam. Ngobrol, terus dia ngomong begini, Budiono, dia kan lebih tua dari saya. Budiono, gua ini tolong didoakan. Karena besok gua mau pergi ke Kuala Lumpur, gua mau bisnis, mau ketemu orang. Tolong doakan supaya lancar, bisa goal, bisa dapat tender ini, dapat kerjaan ini luar biasa. Oh iya, saya doakan Pak. Bapak berapa lama di Kuala Lumpur? 3 hari. Ya, jadi nanti setelah 3 hari saya balik Surabaya. Oh iya, saya doakan. Kan namanya dimintain titip bantu doa kan tidak masalah. Tiba-tiba bapak ini ngomong begini, Budiono, di Kuala Lumpur itu saya pernah lihat. Saya itu lihat ada tas kulit asli, bagus,
mereknya Montblanc. Itu original, itu branded. Tahu Montblanc ya? Yang logonya ganteng itu. Saya kepingin beli itu nanti di Kuala Lumpur. Dan saya nanti mau beli 2, satu buat saya, satu buat kamu. Saya mau tanya, Ibu Bapak, kalau Anda jadi saya, senang apa enggak? Senang apa enggak? Ini yang janji orang sugih. Besok mau berangkat 3 hari itu di Kuala Lumpur. Berarti kan hari keempat kan barangnya datang gitu kan? Senang enggak saudara kalau Anda jadi saya? Saya enggak. Saya malah suweneng. Jadi berangkat di Adiasa itu hati saya semeriwing. Wih, seumur-umur nggak pernah punya tas kulit branded merek Montblanc asli. Saya yakin ini harganya jutaan. Ya, saudara, apa yang terjadi? Hari pertama saya masuk kamar sembahyang, nomor 1 tak sebut namanya dia. Hari kedua tak sebut lagi namanya dia. Hari ketiga tak sebut lagi. Hari ketiga malah lebih kenceng doa saya. Tuhan berkati Bapak ini, Tuhan sukses urusannya di Kuala Lumpur. Oh haleluya, oh semangat. Saya mau tanya, doa saya 3 hari tentang Bapak ini tulus atau modus? Tahu ya modus ya? Karena ada masuk tersembunyi. Saya semangat berdoa tapi nggak tulus. Saya semangat berdoa karena ada embel-embel kepingin terima tas itu. Waktu harinya saya tahu ini pasti dia sudah pulang, turun dari pesawat. Saya mikir besoknya pasti Minggu ketemu saya di gereja. Ya betul, begitu saya lihat dia datang, saya lihat dia itu, hati saya mikirnya begini, tasnya tekau, oh haleluya, senang saya. Begitu doa berkat, haleluya, amin. Orang ini langsung pulang. Nggak datang menghampiri saya, langsung pulang, kelas. Saya cuma pikirannya positif. Oh mungkin dia sudah beli, tapi di rumah lupa, tasnya nggak dibawa ke gereja. Nggak apa-apa, masih ada minggu depan. Tak tunggu sampai setia, sampai sabar. Minggu depan saya tunggu lagi, keplas lagi. Minggu depan lagi ketemu lagi, keplas lagi, saya langsung pulang. Saya mau beritahu Bapak, itu peristiwa terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sampai hari ini, jangankan tas kulit original merek Montblanc, resletingnya pun belum pernah saya terima. Serius. Jadi orang ini janjinya kosong, janjinya meleset. Saya mau tanya, kecewa nggak saya? Kecewa. Waktu saya kecewa ketemu orang ini, saya pahit hati. You know pahit hati? Males. Ngomong tok. Saya tok kaya, tapi dalamnya kosong. Saya kena prank waktu itu. Waktu saya kecewa, saya ketemu di gereja, muka saya cemberut. Saya pulang, saya ngomong dalam hati, Tuhan, orang ini bonceng, greget, aku nggak pernah minta. Aku nggak pernah ngomong merepet-merepet, nyindir-nyindir supaya mancing-mancing. Aku nggak pernah loh Tuhan. Dia sendiri yang semangat janji-janji. Ternyata kosong. Tiba-tiba waktu saya di rumah itu, saya duduk dengar gitu. Tuhan bicara di hati saya. Budiono susah ya. Iya Tuhan. Greget no, bonceng no. Terus Tuhan ngomong gini, kamu susah salahmu dewe. Kamu tidak bisa sukacita, salahmu dewi. Loh kok salahku Tuhan? Aku tidak pernah minta kok. Aku tidak pernah mancing-mancing kok ngomongnya. Dia janji-janji sendiri kok. Tuhan bilang begini, bukankah aku sudah berfirman, jangan mengandalkan manusia, jangan menaruh harapanmu kepada manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mau mengalami sukacita? Amin. Mau mengalami bahagia? Amin. Jangan berharap manusia. Janjinya manusia itu bisa song. Ada lagunya? Ada lagunya? Ada lagunya? Ada. Janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Saya mau tanya, janjinya anak bisa song? Janjinya orang kaya bisa song? Janjinya mertua bisa song? Janjinya mantu bisa song? Janjinya pendeta ya bisa song.
Supaya saudara tidak kepahitan, tidak mangkel, tidak kecewa, jangan berharap janji manusia. Tak kasih tahu rahasia kehidupan. Orang kalau memang niat mau memberkati Anda, nggak usah pakai janji. Nah, itu yang ngomong betul tuh pernah ngalamin. Orang kalau sudah memang digerakkan Tuhan untuk memberkati saudara, nggak pakai janji. Percaya sama saya. Saya sudah terlalu sering ketemu orang suka janji kosong. Orang yang suka banyak janji, mulutnya manis, janjinya manis, banyak songnya. Bilang sama sebelahnya, jangan sampai ngalami song. Bagaimana supaya tidak ngalami song? Kalau ada orang datang dekat-dekat baik-baik sama saudara, ada orang bermulut manis janji-janji mulut-mulut sama saudara, masukkan kuping kiri, keluarkan kuping kanan. Masukkan kuping kanan, keluarkan kuping kiri. Tidak usah masuk dalam hati, tidak usah semriwing, tidak usah berbunga-bunga, tidak usah kesenangan. Tuhan itu kalau mau memberkati kita, mau menolong kita, tidak pakai janji-janji melalui omongannya orang-orang. Tak kasih tahu pengalaman. Saya itu pernah sekian belas tahun tidak pernah beli baju. Karena kalau Natal banyak yang memberkati saya baju. Batik, kemeja, sabuk, dasi, dompet, arloji. Itu setiap tahun saya mesti dapat. Bukan dari apa namanya gereja yang sering saya layani, tapi dari banyak gereja itu banyak jemaat-jemaat yang perhatian sama saya. Saya diberkati. Ketika akhir tahun, saya toto semua hadiah itu, batik, kemeja, sabuk, dompet, tak toto semua, sepatu, ya, tak toto semua. Ada yang ngasih cincin, ada yang ngasih macam-macam juga. Arloji itu cuma dalam waktu musim Natalan itu bisa dapat 5 saya arloji. Dan mereknya bukan merek kacangan, mereknya berbobot. Saya lihat semuanya, tak inget-inget. Ternyata yang ngasih barang bagus itu bukan orang kaya. Yang ngasih barang yang bernilai bukan orang kaya, tapi janda miskin yang gerejanya di pinggir kali. Saya bisa tahu batiknya ini harga berapa waktu saya lihat di batik keris, harganya segini. Berarti dia memberi yang terbaik, walaupun dia bukan orang kaya. Tapi kadang-kadang saya lihat orang kaya memberinya itu enggak pantas. Betul? Dikasih itu barang Cina yang bekasnya sisa ekspor itu loh. Ya saya nggak pernah bilang, ini enggak, saya terima semua. Mana yang saya suka, saya ambil, saya nggak suka tak kasihkan orang. Bahkan arloji tak kasihkan ipar saya, mertua saya, tak bagi-bagi. Karena buat apa saya nyimpan arloji banyak-banyak? Dapat arloji banyak cuma bisa pakai satu, malah stres ngurusin yang diganti baterai itu stres. Rambutnya itu, kulitnya itu susah. Lebih baik kasihkan orang aja. Satu aja nggak habis-habis, betul nggak? Baju batik tak tum-tumkan orang. Sudah lihat, kadang-kadang orang yang mampu pun tidak bisa memberi yang terbaik. Yang miskin yang kita pikir, berapa sih? Ternyata bisa kasih yang terbaik. Makanya di dunia ini semua serba mungkin. Jangan menilai orang dari luarnya. Amin. Amin. Ya, jangan menilai orang dari bungkusnya. Ingat, gudang garam isinya bukan garam, tapi rokok. Betul? Betul. Ya. Jadi jangan berharap janji manusia. Harapkanlah janji Tuhan. Tuhan itu setia pada janjinya. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Tobat. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa perbuatan innalillahi. Jadi mulai nanti malam suka baca Alkitab, baca janji Tuhan. Yang pertama selesai. Yang kedua, kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Kenapa Alkitab bilang pencobaan yang kita alami pencobaan biasa? 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Kenapa Alkitab bilang pencobaan kita disebut biasa?
Karena kita punya Allah Bapa yang bertanggung jawab. Karena dia bertanggung jawab, tidak membiarkan anaknya menanggung beban di luar batas kemampuan anaknya. Tuhan itu tahu batas kekuatan iman kita masing-masing. Apapun yang terjadi menimpa hidup kita tidak lebih berat dari apa yang bisa kita tanggung. Semua masih dalam kendali Tuhan. Bilang sama sebelahnya, masih terkendali kok, masih aman kok. Tapi manusia itu kadang-kadang suka lebay. You know lebay? Aduh Tuhan, mateng aku, mati aku, cilaka aku, amsyong, hancur, wes angel, gak bisa Tuhan, angel, gak mungkin. Padahal semua yang terjadi tidak melampaui batas kekuatan kita. Itu Alkitab yang bilang. Amin. Dia Bapak yang bertanggung jawab. Saya punya 2 anak perempuan. Yang pertama hampir tahun ini umur 20. Lalu yang kedua umur tahun ini 15. Jadi selisih 5 tahun. Kalau saya punya 2 anak sudah umur 20 dan umur 15, kira-kira kalau saya menyuruh meminta tolong kepada mereka, saya harus mikir nggak? Ini apa mereka bisa lakukan atau tidak? Saya harus bisa memilah-milah. Kalau saya berkata kepada anak saya, nih tolong ambilkan papa minum, bisa nggak? Nih tolong ambilkan kunci mobil, bisa nggak? Nih tolong bantu cuci piring habis makan. Nih tolong bantu sampahnya dibuang di luar. Nih tolong anjingnya dituntun keluar untuk kencing. Bisa nggak permintaan atau perintah itu dilakukan? Bisa. Nih tolong bajunya dilipetin masuk lemari. Bisa. Ya. Tapi kalau saya punya permintaan atau perintah, nih genteng bocor, naik aku gentengnya, tolong tempel oke, keluar dulu beli aku approve, naik aku genteng, saya nggak mungkin lakukan itu, nggak akan suruh itu. Atau saya bilang sama anak saya, nih uras tandon, ayo nih betul lo sanyo, pompa air, ayo nih itu listriknya ngefong, gantian solder, saya nggak mungkin suruh itu, karena saya tahu permintaan atau perintah saya itu melampaui batas kemampuannya dia. Saya hanya menyuruh dia melakukan yang saya tahu dia bisa bertanggung jawab dan melakukannya dengan baik. Betul? Anda percaya nggak Tuhan itu maha bertanggung jawab, maha berhikmat, maha pintar, maha ngerti. Dia tidak mungkin membiarkan kita menanggung beban di luar batas kemampuan kita. Tuhan itu semua pegang kendali. Betul? Bilang dulu sama sebelahnya, Tuhan pegang kendali. Walaupun rasanya situasinya tidak terkendali, tetap dalam kendali Tuhan. Alkitab bilang apa? Satu helai rambutmu jatuh, Bapakmu di surga tahu. Kita yang punya rambut waktu sisiran pagi-pagi, rambut kita rontok satu, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Artinya apa? Perhatian Tuhan, cintanya Tuhan sedetil itu. Sampai perkara-perkara yang sepele pun Tuhan tuh perhatian. Masa sih kita punya masalah hari ini Tuhan nggak ngerti? Masa sih kita punya kesulitan, kesesakan Tuhan nggak ngerti? Terlalu ngerti, terlalu paham dia. Dia lebih mengerti hidup kita daripada kita mengerti hidup kita sendiri. Kasih curhatan apa? Bilang sama sebelahnya, Tuhan paling mengerti. Walaupun anakmu nggak mau ngerti, suamimu nggak mau ngerti, istrimu nggak mau ngerti, saudara kandungmu nggak mau ngerti, Tuhan mau mengerti. Amin. Saudara-saudaraku, nggak usah khawatir. Tuhan itu pegang kendali semua. Tak kasih contoh cerita Ayub. Ayub itu orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini predikatnya Ayub. Tuhan tuh bangga sama Ayub gara-gara ini. 4. Jujur, saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Gara-gara sifatnya Ayub ini, Tuhan itu ngomong sama setan, "Hei setan, kamu tahu nggak hambaku Ayub?" "Ya tahu lah. Orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ngerti aku." Tuhan bilang begini, "Tidak ada orang di dunia itu seperti Ayub. Ayub itu the best. Ayub itu jempol. Ayub itu ciamik." Iblisnya bilang apa? "Enggak. Dia itu hebat, ciamik, jempol karena engkau melindungi dia. Semuanya kau pageri. Coba kalau aku diizinkan nyerang dia, tak cobain, pasti murtad dia." Berarti antara Tuhan dengan iblis ini sedang ada pertaruhan. Bilang sama sebelahnya, sedang pertaruhan. Tuhan bilang Ayub itu baik,
Setan bilang apa? Yo baiknya karena ini. Coba kalau nggak dikasih ini pasti nggak baik. Caranya untuk tahu bagaimana? Dicoba. Ya toh? Tuhan bilang apa? Enggak. Ya sudah, kalau memang kita debat terus nggak ada ujungnya, lebih baik dites saja, dicoba. Iblisnya bilang gini, izinkan aku menghampiri dia, aku habiskan hartanya, aku habiskan ternaknya, aku sikat dia, aku cobai dia, izinkan ya? Tuhan bilang, oke, silakan, engkau mau serang dia, habiskan dia, boleh, tapi jangan jamah, belum, jangan jamah tubuhnya. Ini ronde pertama sih. Ketika setan minta izin pertama itu mau menyerang hartanya, Tuhan bilang, boleh, engkau habiskan, engkau bangkrutkan, engkau saldonya bikin nol, boleh, tapi jangan jamah tubuhnya. Boleh bangkrut, boleh minus, boleh melarat, boleh bambung, boleh, tapi tidak boleh sakit. Kalau seandainya setan melunjak, setan sampai bikin sakit kepada Ayub, urusan setan dengan Tuhan. Karena yang kasih batas ini Tuhan, yang kasih aturan. Waktu Ayub habis semuanya, anaknya mati 10, ya, Ayub bilang apa? Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bahasa kerennya begini, it's okay, gak masalah. Waktu setan pulang, Tuhan bilang apa? Ya Allah, betul kan? Ayub ciali kan? Ayub jempol kan? Ayub hebat kan? Setan tidak bangga, setan tidak setuju sama Tuhan. Setan bilang apa? Ya iya, Ayub masih setia, Ayub masih hebat, masih jempolan, karena dia masih sehat. Walaupun dia bangkrut, karena dia masih sehat, dia bisa kerja lagi, dia bisa kaya lagi. Coba kalau badannya sakit, gak bisa kerja, gak bisa mengumpulkan duit, gak bisa ditemui teman-temannya, gak bisa ketemu rekan kerja, pasti dia murta. Oh, kamu mau nantang ronde kedua? Tuhan bilang, monggo silakan. Kamu boleh bikin dia sakit ringan, sakit sedang, sakit parah, boleh. Mau kritis di ICU boleh, sampai koma juga boleh, tapi nggak boleh sampai titik. Boleh sakit, tapi sayangkan nyawanya. Siapa yang bikin aturan ini? Tuhan. Setan itu semangat, oke, dikasih izin ya, ACC ya, iya, serang Ayub. Ayub sakit gara-gara setan. Sakitnya apa? Setan itu cerdik, dikasih sakit yang apa? Murah meriah. Setan itu pinter, dia nggak mungkin kasih sakit kanker, nggak mungkin kasih sakit jantung, nggak mungkin. Kalau dikasih sakit kanker, sakit jantung, imannya Ayub makin kuat. Betul? Dikasih sakit yang murah meriah. Bilang sama sebelahnya, murah meriah. Sakit gatel, tapi aneh, gatelnya dari kepala sampai kaki, dan gatelnya bukan di atas kulit, di dalam kulit. Dan Ayub pakai garuk gini, tidak mempan, ambil tembikar, tembikar, porselen, keramik, garuk, ya jebol semua kulitnya, kepalanya ini luka semua, sampai infeksi, penuh dengan darah dan nanah. Ayub yang tadinya orang kaya, konglomerat, rumahnya besar, orangnya bersih, sekarang berubah jadi zombie, bau busuk menggilani, luar biasa, sampai tidak ada orang mau dekat sama dia. Lalu istrinya bilang begini, Papa, apa gunanya kamu setia sama Tuhan? Ternyata istri itu dipakai setan untuk melemahkan imannya Ayub. Buat apa kamu beriman sama Tuhan? Lebih baik kamu kutuki Tuhan, lalu mateo. Istrinya Ayub itu mendoakan supaya suaminya mati. Itu pukulan berat ya buat mentalnya Ayub. Katanya istri itu soulmate, katanya istri itu garwo, garwo? Si garane nyowo. Lah kok ngomongnya seperti ini? Ayub marah nggak sama Tuhan? Ayub ngutuk itu enggak? Dia malah bilang apa sama istrinya? Ngomongmu kayak perempuan gila. Masa kita hanya mau terima yang baik tapi nggak mau terima yang tidak baik dari Tuhan? Ayub tidak mau mengikuti kehendak istrinya yang dipakai setan untuk ngomong melemahkan iman. Ayub percaya sama Tuhan. Ya, akhirnya Ayub sembuh nggak? Sembuh. Dan saya mau tanya,
Ada nggak di atas muka bumi ini penderitaan manusia seperti Ayub? Ada nggak? Dari dulu sebelum Ayub sampai sesudah Ayub ada nggak? Nggak ada. Karena memang peristiwa Ayub itu dibuat model, dibuat contoh, dibuat patron bahwa manusia seberat apapun masalahnya, Tuhan tetap pegang kendali. Setan mau bikin apa dalam hidupmu, dia harus minta asisi dulu sama Tuhan. Amin? Amin. Jadi jangan suka baper ya Bapak Ibu ya. Oh mateng aku, cilaka aku, amsyong, ajun, wes bangkrut. Orang seperti itu tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Orang yang selalu baper, selalu stres, bersungut-sungut, tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Tuhan itu pegang kendali semua. Dia tidak akan membiarkan kita menanggung beban di luar batas kemampuan kita. Artinya begini, masalah kita malam ini seberat apapun, sesulit apapun, separah apapun, senjelimet apapun, pasti selesai. Pasti menang, pasti keluar dengan luar biasa. Makanya jangan putus asa. Bilang sama sebelahnya, dilarang putus asa. Bilang, dilarang ngomel, dilarang bersungut-sungut. Ayo bilang, dilarang minta mati. Saya itu sering kalau ketemu orang konseling tuh ya, mereka putus asa ngomong, aku tak mati ya Pak Bujono, aku tak mati ya. Saya jawab begini, pokoknya mati itu gampang ya. Walaupun sudah kritis kayak apa, Tuhan nggak menghadapi mati ya nggak bisa mati. Betul? Makanya jangan suka sampai minta mati, malah gak mati. Sudah nggak usah minta mati, nanti mati sendiri. Setuju? Yang kedua, selesai. Yang pertama tadi apa? Kita punya Allah Bapa yang setia pada janjinya. Yang kedua, kita punya Allah Bapa yang bertanggung jawab, tidak membiarkan kita menanggung beban di luar batas kemampuan kita. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Dia Allah yang setia, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya kan? Dia tidak akan membiarkan kamu menanggung beban di luar batas kemampuanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu yang keras jalan keluar. Yang keras jalan keluar. Artinya kita punya Bapak yang berkuasa, Bapak yang maha kuasa. Karena kemahakuasaannya selalu ada jalan. Bilang sama sebelahnya, pasti ada jalan keluar. Orang Israel keluar dari Mesir, dikasih janji menikmati negeri perjanjian. Apakah jalannya gampang? PR pertama menghadapi laut kosong, dikejar sama tentara Firaun. Betul? Ketika mereka berhadapan dengan laut kosong, itu laut merah. Ada yang pernah ke Israel? Angkat tangan. 1, ada lagi? 2, 3, 4. Kalau Anda datang Holy Land, pertama turun ke Mesir, pasti melewati laut kosong. Bisnya pasti lewat terowongan di bawah laut, terusan Suez. Itu terusan Suez itu di laut kosong, namanya Laut Merah. Saya mau tanya, yang sudah pernah ke Israel 4 orang ini, naik bis lewat laut kosong, warna lautnya merah atau enggak? Merah? Enggak, warnanya biru. Birunya kayak biru kursi, birunya BCA. Kenapa kok disebut laut merah padahal warnanya biru? Kenapa? Karena kalau Anda nyelam masuk ke dalam laut merah, itu terumbu karangnya banyak merahnya. Koral-koralnya itu warna merah. Kena sinar matahari sama kena air laut berubah jadi biru. Ya, kalau laut mati itu laut tidak ada kehidupan, tidak ada terumbu karangnya. Itu di Yordania sama di Israel. Tapi kalau laut merah itu antara Mesir dengan Israel, bukan Yordania, tapi Mesir ke Israel. Saudara, laut merah ini laut dalam, laut besar. Tapi bangsa Israel ini bingung, sama Musa ini diperhadapkan pada jalan buntu. Kanan kiri padang gurun, depan laut, belakang tentara musuh mengejar, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Kira-kira sumpah nggak? Stres nggak? Takut nggak? Deg-degan nggak? Ya, saudara pernah ngalami kepepet jatuh tempo? Nah, ketawa. Ya apa? Nggak ada dana masuk,
ini jatuh tempo bayar cicilan, nek nggak bayar nanti kena penalti. Ya kalau yang kena sanksi ini sepeda motornya mau ditarik ke leasing nggak apa-apa, tapi kalau rumah mau disita, apa nggak pusing, nggak stres, saudara? Waduh, lautnya ini menakutkan, kiri kanan nggak bisa nolong, buntu. Kalau lari ke sana tetap kena, dikejar sama tentara Firaun. Lari ke sana tetap kena, depan buntu, belakang musuh. Mau lari kemana? Muka belakang kiri kanan buntu semua. Tapi apakah Musa bingung? Enggak, Tuhan sudah janji membawa mereka ke negeri perjanjian. Musa cuma menenangkan hati orang Israel. Sabar, sabar, tenang. Oh, mereka marah semua. Memangnya di Mesir tidak ada kuburan? Kami harus mati di sini. Loh, belum mati sudah ngomong mati. Merasa sudah kalah, pasti mati. Kadang-kadang kita sudah berkata, tidak mampu, tidak sanggup, tidak ada jalan, mati. Waktu kita nyerah, disitulah Tuhan bekerja. Tuhan itu nolong bangsa Israel dengan perantaraan siapa? Musa. Musa diomongi sama Tuhan. Musa, kamu tidak usah takut, tidak usah emosi, tidak usah panik. Nanti kamu angkat tongkat itu. Cuma dikasih tahu suruh angkat tongkat, angkatan tongkat itu. Saya mau tanya, ada nggak Tuhan berfirman sama Musa, ngomong ngasih bocoran? Hei Musa, nanti akan ada angin datang, lautnya buka. Nanti daratannya itu kering, kamu sama orang Israel masuk ke situ sampai di ujung sana, lautnya nanti nutup, anginnya hilang. Apa dikasih bocoran? Nah, Tuhan sengaja tidak ngomong kronologinya, sistematiknya nggak diomong, cuma diomong gini, angkatan tongkat. Itu tujuannya apa? Supaya kita dapat belajar percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Musa nurut, diangkat tongkatnya. Lah kok delala? You know delala? Anginnya datang, anginnya lucu, anginnya menghantam laut, dihantam terus sampai keras, sampai lautnya itu, anginnya itu bisa sampai ke dasar laut. Biasanya kan angin cuma bes gitu loh. Ini anginnya manjer, you know manjer? Di tempat yang sama, sampai airnya itu terus turun sampai ketemu daratan, dasar lautnya itu kelihatan. Waktu sudah mentok sampai ke bawah, tiba-tiba anginnya itu belah, set, sehingga air di sini ditahan sama angin. Air di sini ditahan sama angin. Itu 2 juta orang itu lewat di tanah yang kering loh. Saking kencengnya angin sampai dasar lautnya itu kering. Itu orang Israel itu bawa orang tua, bawa orang hamil, bawa anak kecil, bawa ternak, bawa gerobak, bawa perbekalan. Mereka semua lewat tempat yang kering. Waktu kalau saudara ikut rombongan itu, Anda bisa lihat itu ada temboknya, itu tembok air. Tembok air. Bisa nggak lihat lumba-lumba, lobster, penyu? Bisa nggak lihat ada cumi-cumi, kepiting? Bisa. Ya, makanya orang pinter gara-gara baca Alkitab ngerti rahasia ini. Mereka bikin akuarium raksasa, mereka bikin SeaWorld. Bisa lihat ada ikan-ikan itu bisa. Itu nirunya dari Alkitab. Waktu mereka keluar dari tempat ini, orang Firaun ini tentaranya ikut masuk. Wih, hebatnya masuk. Begitu masuk di tengah-tengah, lah kok delalah lagi. Anginnya hilang, airnya nutup beles. Ternyata yang tadinya serem nakut-nakuti itu, ternyata dalam sekejap selesai, musnah sirna. Semua yang menjadi ketakutan kita hilang seketika. Semua masalah yang begitu berat selesai tuntas. Tuhan itu kalau bekerja selalu pada detik-detik terakhir. Nunggu kita nyerah dulu baru dia bekerja, supaya kita belajar bahwa kita bisa bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Tepuk tangan. Yang pertama, kita punya Allah Bapa yang setia. Yang kedua, kita punya Allah Bapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, kita punya Allah Bapa yang maha kuasa. Alkitabnya mau ditutup. Saya mau cerita. Main musik bisa ambil alih. Saudara,
waktu zaman COVID 2020, saya mengalami stres yang cukup luar biasa karena rumah kami akan disita bank. Ya, sampai peristiwa itu berlanjut 2021, 2020, 2021 sampai 2022 awal, 2 tahun. Ingat, COVID mulai muncul 2020 bulan Maret. Saya sudah dapat surat SP dari bank. Kenapa nggak bisa bayar cicilan macet? Itu bukan kesalahan saya. Ceritanya panjang. Intinya kami stres. Ya, SP itu sampai muncul dari bank itu 3 kali. Ayo, saya mau tanya, ada nggak di sini yang pernah dapat surat peringatan dari bank dari 3 kali? Ada? Kalau Anda sudah sampai dapat surat peringatan 3 kali, itu suratnya muncul bersama teman-temannya. Tahu teman-temannya SP3? Bunga, denda, penalti. Ulangi sama-sama. Bunga, denda, penalti. Ojo main-main di bank kalau telat bayar ya. Ini teman-temannya ikut ngeroyok ini. Hutang sekian ratus juta gara-gara SP3, bunga, denda, penalti bengkak jadi 600 juta sekian. Saya diperhadapkan sama musuh sekian ratus juta. Saya cuma ngomong, duitnya sopo. Waktu itu ekonomi macet, betul? Semua orang kaya tidak berani keluarkan duit. Duit ditahan semua, betul? Orang kaya malah jual aset, gudang, apartemen, tanah, itu diobral, dijual murah-murah. Saya nggak bisa apa-apa. Wah, istri saya ngomel-ngomel, marah-marah, saya jadi sasaran sumpahnya dia. Saya cuma doa, Tuhan, wis mbolah sakarepmu. Saya nggak salah, tapi saya ada di posisi seperti ini. Situasi seperti ini, aku nggak kepingin seperti ini, tapi ini terjadi dan ini bukan mimpi. Setiap bangun pagi melihat kenyataan ini, mikirnya begini, aduh enaknya kalau ini mimpi, ternyata ini kenyataan. Sumpah, stres, umat gelisah. Mau apa? Apakah saya cari pertolongan sama kakak-kakak saya yang kaya? Apakah saya cari pertolongan sama family dari istri saya? Apakah saya datang kepada jemaat diaken yang kaya-kaya? Enggak, karena mereka juga semuanya pada mumet semua. Betul? Saya tidak mau kecewa dengan jawaban-jawaban mereka. Ingat, saya cuma modal dengkul dan air mata. Jam 12 malam sembahyang. Jam 3 pagi bangun geragakan sembahyang. Jam 7 pagi banyak aktivitas, saya pun dalam aktivitas sembahyang. Saya itu jalan pagi hari itu rasanya kayak ngawang. Tahu ngawang? Saking stresnya itu sampai kayak orang bingung. Pergi ke dapur, loh aku mau ngapain ya? Lupa. Saya pergi ke teras rumah, loh aku ini mau apa ya? Kok lupa? Saking stresnya itu mau apa-apa jadi lupa. Saya naik kendaraan dari mana? Dari Majen Sumono mau ke arah HR Muhammad, bisa masuk ke Duku Kupang. Loh kok aku bisa dari sini? Mestinya aku ke HR Muhammad, aku malah ke Kupang Jaya. Saking ngelamunnya, saya tidak berdaya. Ya, saya tahu kalau saya datang kepada manusia, mereka semua pasti bilang apa? Wong aku dewe ya susah, saya sendiri juga susah. Waktu saya nuntun anjing pagi-pagi, saya nyanyi. Ada satu lagu yang muncul di hati saya. Lagunya begini. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ini lagu zamannya saya remaja. Lalu syairnya bilang apa? Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh tapi tak sampai tergeletak. Sekalipun kita jatuh tapi tak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku.
Itu pihak bank itu sudah ditelepon, ayo Pak, yang dijual rumahnya buat bayar Pak, daripada kena lelang ruginya banyak. Kalau sudah ngomong lelang itu kayak orang stres, kayak orang kena setrum. Lelang. Saya doa, Tuhan, kalau rumah ini sampai dilelang, saya tidak pernah kecewa, saya tidak pernah murtad, saya tidak pernah marah sama Tuhan. Saya bangun pun siap. Tapi saya punya istri sama anak. Apa kata mertua? Apa kata ipar? Apa kata saudara saya? Mosok Tuhan yang nolong. Aku percaya hanya Tuhan yang nolong. Kalau bukan Tuhan yang nolong, siapa lagi? Lagu tadi itu, Tuhan itu bagi kita tempat, itu lagu semangat atau lagu slow? Tapi saya nyanyi lagu itu sambil bersendiri. Sebagai penolong dalam itu sangat terbuka. Sampai 2022 itu 2 tahun stres. Kayak orang hamil itu mau lahir, gak lahir, sakit menderita, batinnya susah. Sampai suatu hari pertolongan Tuhan datang di luar dugaan. Ini ajaib. Jam 8 pagi ada telepon kepada istri saya. Yang telepon itu orang kaya dari Surabaya Selatan. Dia bilang begini, bagaimana kondisi masalah rumahmu? Loh, kok bisa tahu? Orang ini tahu dari siapa? Kami hanya cerita kepada saudara, tapi tidak minta tolong, kami hanya cerita. Saudara, bagaimana keadaan rumahmu? Situasinya bagaimana? Kami ceritakan apa adanya, tanpa kami memohon bantuan. Kami cuma tiba-tiba orang itu bilang begini kepada istri saya, sudah nggak usah bingung. Pagi ini juga kamu telepon kepada pihak bank, minta negosiasi, minta ditawar bunganya, dendanya apa yang bisa dihapus, yang bisa dikurangi. Semaksimal mungkin ditawar. Nanti angkanya keluar berapa, lapor saya. Seorang tante. Ya, ini famili jauh, tapi kami sudah nggak punya pikiran siapa-siapa, kami sudah mengandalkan Tuhan. Orang ini bisa digerakkan Tuhan. Dan akhirnya keluar angka dari pihak Jakarta 400 berapa saya lupa. Itu masih nilai yang besar. Langsung tante itu bilang begini, oke, jam 10 saya transfer. Hari itu juga kamu bayarkan kepada pihak bank dan minta hari ini juga sertifikatnya keluar. Jadi kami ngurus sepanjang hari itu, telepon Jakarta, dan akhirnya jam 3 sore kami menghadap bank itu, sertifikatnya keluar. Tepuk tangan. Mau tahu yang hebat lagi? Yang nolong kami itu bukan orang Kristen, bukan orang gereja, orang agama lain. Kami tidak pernah kepikiran kalau orang ini bisa menolong kami, tidak kepikiran. Ternyata Tuhan bisa pakai siapapun juga. Waktu saya tahu peristiwa itu terjadi, saya ingat Tuhan bisa pelihara Elia dengan bantuan burung gagak. Jadi kalau Anda dalam kesulitan, jangan main duga-duga. Oh, nanti yang nolong ini, caranya gini, caranya gitu. Tuhan tuh kalau nolong nggak bisa ditebak. Jalannya, caranya, waktunya, hikmatnya nggak bisa diterka. Tuhan itu selalu suka kejutan. Kita sama sebelahnya, suka kejutan. Dari jam 8 pagi sampai selesai jam 3 sore, tuntas selesai. Saya terima sertifikat itu gemeter, saudara. Akhirnya rumahku nggak dilelang, akhirnya rumahku nggak disita. Oh haleluya, puji Tuhan. Saking senengnya, tidur malam tak keloni itu sertifikat itu. Tak taruh bawah bantal, tak tidur. Terima kasih Tuhan, saya tidur itu dalam mimpinya itu nangis tok isinya. Ternyata masalah saya 2 tahun, selesainya cuma dari jam 8 sampai jam 3 sore. 1 hari tok selesai, nggak sampai 1 hari, setengah hari selesai. Makanya Alkitab berkata, jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaannya seperti orang bermimpi. Seolah-olah nggak percaya. Wih, kemarin masih stres, tadi pagi subuh sih stres, sekarang ini selesai. Nggak nyangka ya, Tuhan itu kalau bekerja nggak bisa dinalar oleh akal pikiran manusia. Amin. Amin. Tepuk tangan. Kita nyanyikan pujian Engkau Bapa yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang berdua.
Biar musik mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini bukan kebetulan kita dengar pengajaran firman seperti ini. Tuhan mengenal, memahami setiap kita, kondisi, situasi yang sedang terjadi. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau Tuhan berfirman, itu tidak akan pernah bisa dicabut kembali, dan itu pasti jadi. Tuhan pernah berfirman, aku akan menjadikan segala-galanya baik. Apapun kondisi situasi kita yang tidak baik, Tuhan mampu menjadikan segala-galanya baik. Mari kita mau berserah hidup kita kepada Tuhan, ikut kehendak Tuhan, jalan dalam kemurnian, jalan dalam kekudusan, jalan dalam ketaatan. Mujizat pasti dekat dengan orang yang taat. Mujizat pasti dekat dengan orang yang bertobat. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau Yesus datang memberikan hidup kekal, memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa, Yesus datang memberikan surga, apalah artinya cuma mujizat jalan keluar? Apalah artinya cuma kesembuhan? Apalah artinya cuma terobosan? Itu mujizat receh bagi Tuhan. Kalau surga yang tak bisa dibeli dengan uang, Tuhan bisa berikan. Apalagi cuma sekedar pertolongan. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kita punya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari angkat tangan kita. Siapa yang susah, yang punya beban berat, yang punya jalan buntu, yang alami sakit, masalah ekonomi, masalah hutang-hutang, masalah pergumulan, masalah rumah tangga, masalah apapun, angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap umat yang mengangkat tangan. Teristimewa Engkau jamah hati jiwa roh mereka untuk teguh berdiri pada kebenaran firman Tuhan, bahwa pencobaan apapun boleh terjadi dalam hidup kami, ini semua cuma pencobaan biasa, karena kami punya Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, Maha Kuasa luar biasa, tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Kami yakin seturut dengan firman-Mu, seturut dengan iman kami, pasti ada kemenangan jalan Tuhan, pasti ada selesai, pasti ada tuntas, pasti ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka kedua tangan kita, katakan, Kau Bapakku yang baik. Haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kami biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapa. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, aku percaya Tuhan Engkau baik. Aku tidak akan bersungut-sungut, aku tidak akan kecewa, aku tidak akan pahit hati, aku tidak akan takut hati. Oh, haleluya. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Beri tepuk tangan kemuliaan saudara-saudara yang dalam kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, mari Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati bersama berkata amin. Kemuliaan Tuhan berkata kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Purana Sangkara. Haleluya Bapa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak, Bapa yang setia, Bapa yang bertanggung jawab, Bapa yang berkuasa. Sampai pada malam hari ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu Bapa. Segala masalah persoalan kami melalui apa yang kami sudah dengar firman,
pencobaan-pencobaan itu biasa. Kami tidak lagi mau menyakiti hati Tuhan. Kami tidak mau lagi bersungguh-sungguh di hadapan, tapi kami hidup kami bersyukur dan bersyukur karena Bapa baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu di mana beliau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya. Segala kebutuhannya Tuhan tahu dan Tuhan mencukupi. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Madani yang sudah setia datang dalam doa. Kami percaya Engkau juga tidak pernah melupakan satu persatu segala masalah persoalannya. Tuhan tahu persis dan tahu memberikan pertolongan, dan setiap keluarga diberkati oleh Tuhan juga. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menghantar kami hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing, berkumpul kembali dengan keluarga kami, penuh dengan damai sejahtera. Bahkan berkat Tuhan juga melimpah. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Yesus datang kali kedua mengangkat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.